Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran bahasa Arab. Kita akan masuk pada pelajaran yang ke-8 sekarang. Ya. Pelajaran yang ke-8 dari kitab Ushul Lughah jilid yang pertama, dibuka halaman 40, halaman 42. Tayyib, ad-darsus tsamin. Di sini kita akan berkenalan dengan bentuk isim isyarah yang yang bertemu dengan isim ma'rifat di depannya. Jadi isim isyarah yang bertemu dengan isim ma'rifat di depannya. Kalau kemarin kita sudah tahu ya bentuk isim isyarah, kemudian di depannya ada isim nakirah. Misalnya hadza kitabun. Ya, misalnya hadza kitabun. Ini buku. Itu jelas ya, hadza kitabun, ini buku. Hadza ini sebagai mubtada, kemudian kitabun ya buku sebagai khobar. Ya, mubtada dan khobar. Hadza kitabun, ini buku. Adapun nanti kalau isim isyarah dia bertemunya dengan isim ma'rifat, ya, isim ma'rifat gampangannya isim ma'rifat itu ada alif lamnya. Berarti nanti berbeda dengan isim isyarah yang di depannya isim nakirah. Kalau isim isyarah di depannya isim nakirah itu isim isyarahnya sebagai mubtada, kemudian isim nakirahnya sebagai ma'rifat, sebagai khobar, ya. Hadza kitabun. Kitabun isim nakirah, dia ada tanwinnya sebagai khobar dari hadza. Adapun nanti kalau isim isyarah di depannya itu isim ma'rifat, maka ini nanti melebur jadi satu kesatuan dan keduanya nanti kedudukannya sebagai mubtada. Ya, kedudukannya sebagai mubtada. Jadi contohnya misalnya hadzal kitabu, ya, jadi bukan hadza kitabun tapi hadzal kitabu. Hadza kemudian al kitabu. Al kitabu isim ma'rifat, ya, ada alif lamnya sehingga maka tidak ada tanwinnya, al kitabu. Maka hadzal kitabu itu nanti melebur menjadi satu, jadi satu kesatuan sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada, dan nanti penerjemahannya berbeda dengan hadza kitabun. Kalau hadza kitabun kita artikan ini buku, ya. Tapi kalau hadzal kitabu kita artikan buku ini, ya, buku ini. Jadi kalau hadza kitabun, ini buku. Kalau hadzal kitabu, buku ini, ya, buku ini. Lah kalau buku ini berarti belum selesai dia, karena dia baru sebagai mubtada, dia masih butuh kepada khobar. Jadi harus ada khobarnya, ya. Jadi buku ini, ya, buku ini apa? Buku ini baru, buku ini mahal, buku ini rusak dan yang lainnya. Baik, jadi harus ada khobarnya. Jadi misalnya hadzal kitabu jadidun, ya, hadzal kitabu jadidun, buku ini baru, ya, buku ini baru, jadidun baru. Lah jadidun sebagai khobarnya, ya, jadidun sebagai khobar dari hadzal kitabu. Baik. Maka ini perbedaannya, ya. Kalau tadi hadza kitabun, ini buku. Kalau hadzal kitabu, buku ini, ya, buku ini nanti masih butuh kepada khobar. Contohnya tadi hadzal kitabu jadidun, buku ini baru, ya. Maka ini yang kita dapatkan pada pelajaran yang ke-8 ini. Maka di sini ada beberapa contoh kalimatnya disebutkan di sini, ya. Kita baca satu persatu. Yang pertama, hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, ini sini hadzal rajulu, ini sebagai satu kesatuan sebagai mubtada, ya, isim isyarah di depannya isim ma'rifat, jadi satu kesatuan sebagai mubtadanya. Hadzal rajulu, ya, lelaki ini, ya, kita artikan lelaki ini, bukan ini lelaki tapi lelaki ini, tajirun, pedagang, ya, jadi lelaki ini seorang pedagang. Kemudian wadzalika rajulu tabibun, dan lelaki itu, ya, dan lelaki itu, dzalika rajulu, dan lelaki itu tabibun, dokter, ya, seorang dokter. Jadi hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun.
lelaki ini pedagang dan lelaki itu dokter. Baik. Ya, ini tadi yang kita bahas ya. Jadi isim isyarah dengan isim ma'rifat di depannya bergabung menjadi satu sebagai mubtada dan mereka nanti masih butuh kepada khobar. Ya, jadi tajirunnya sebagai khobar, tabibun juga sebagai khobar. Kemudian kalimat kedua ismut tajiri mahmudun. Ismut tajiri lah, kalau ismut tajiri ini bentuknya bentuk idhofah. Ya, bentuk penyandaran. Ismu di sini sebagai mudhaf, makanya dia tanpa tanwin. Kemudian at-tajiri sebagai mudhaf ilaih, makanya dia majrur. Ya, oleh karenanya dia majrur di situ at-tajiri, ya majrur dengan kasrah akhirnya. Diakhiri harokat kasrah at-tajiri. Jadi ismu sebagai mudhaf, at-tajiri mudhaf ilaih ya, sebagaimana ini sudah kita pelajari ya. Contohnya seperti kitabu Muhammadin, qalamul mudarrisi gitu ya. Jadi ismut tajiri nama pedagang itu. Ya, ismut tajiri ini juga bentuknya nanti menjadi satu atau dia bergabung menjadi satu sebagai mubtada. Ya, juga sebagai mubtada. Jadi di sini kalau yang atas tadi kan isim isyarah dan isim ma'rifat di depannya itu bergabung menjadi satu sebagai mubtada. Kalau ini mudhaf dan mudhaf ilaihnya bergabung menjadi satu juga sebagai mubtada. Jadi di sini khobarnya adalah mahmudun. Ya, mahmudun sebagai khobar. Jadi ismut tajiri mahmudun. Nama pedagang itu Mahmud, wasmut tabibi Sa'idun, dan nama dokter itu Sa'id. Ya, dan nama dokter itu Sa'id. Taib. Wasmut tabibi Sa'idun. Ismut tabibi sama tadi ya, bentuknya idhofah, mudhaf mudhaf ilaih jadi satu kesatuan sebagai mubtada, kemudian Sa'idun sebagai khobarnya. Taib. Kemudian hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ya, rumah ini lit-tajiri miliknya pedagang. Ya, li di situ lamul jar, dia termasuk huruf jar ya, menunjukkan makna tamlik, kepemilikan. Jadi lit-tajiri artinya milik pedagang atau punyanya pedagang, miliknya pedagang. Wa dzalikal baitu dan rumah itu lit-tabibi miliknya dokter. Taib. Jadi dia termasuk huruf jar sehingga isim di depannya menjadi majrur. Ya, maka dibaca at-tajiri, lit-tajiri, lit-tabibi. Ya, diakhiri dengan harokat kasrah. Kemudian baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Ya, rumah pedagang itu ada di depan masjid dan rumah dokter itu ada di belakang sekolah. Ya, amama di sini amama dan khalfa itu disebut sebagai dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Ya, amama dan khalfa disebut sebagai dzaraf. Keduanya itu beramal seperti huruf jar. Jadi keduanya memajrurkan isim di depannya juga. Makanya tadi kita baca amamal masjidi, ya di situ masjidi majrur juga. Ya, diakhiri dengan harokat kasrah. Amamal masjidi. Begitu pula khalfal madrasati. Ya, khalfal madrasati ini juga memajrurkan isim di depannya. Amama itu artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Amamal masjidi di depan masjid, khalfal madrasati di belakang sekolah. Baik. Kemudian liman hadhis sayyaratu wa liman tilka. Liman itu milik siapa? Ya, liman milik siapa? Hadhis sayyaratu mobil ini, waliman tilka dan milik siapa itu, maksudnya itu di sini mobil ya, dan milik siapa mobil itu ya. Jadi milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Hadhis sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ya, mobil ini miliknya dokter. Ya, mobil ini miliknya dokter, wa tilka dan itu maksudnya mobil itu lit-tajiri miliknya pedagang. Ya, jadi boleh dihilangkan ya tilka setelah isim isyarah, cuma disebutkan isim isyarahnya saja, tapi yang dimaksudkan itu juga mobil ya. Jadi sebenarnya hadhis sayyaratu lit-tabibi wa tilkas sayyaratu lit-tajiri. Ya, sebenarnya begitu asalnya, tapi as-sayyaratu yang kedua dihilangkan karena sudah dimaklumi yang memasukkan adalah mobil ya, sama-sama mobil. Hadhis sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini miliknya dokter dan itu miliknya pedagang. Baik. Kemudian terakhir hadhis sayyaratu minal yabani
wa tilka min amrika. Ya. Hadhihi sayyaratu, mobil ini, minal yabani, dari Jepang, wa tilka, dan itu atau mobil itu, min amrika, dari Amerika. Ya, min amrika, dari Amerika. Taib. Jadi Amerika itu negara Amerika, ya, Amerika. Nah, itu tadi anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita berkenalan dengan bentuk isim isyarah yang disertai atau diiringi dengan isim ma'rifat di depannya. Yang keduanya melebur menjadi satu kesatuan sebagai mubtada, dan keduanya nanti masih butuh kepada khobar. Ya. Dan tadi juga harus diperhatikan penerjemahannya berbeda, ya, antara hadza rajulun dengan hadzar rajulu. Kalau hadza rajulun kita artikan ini lelaki. Kalau hadzar rajulu kita artikan lelaki ini. Ya, kalau lelaki ini maka belum selesai kalimatnya, maka masih butuh kepada khobar, ya, masih butuh kepada khobar sebagai pelengkap kalimatnya. Misalnya hadzal rajulu tajirun, tadi lelaki ini seorang pedagang. Taib. Ya, itu yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.